Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta kajian subuh melalui Zoom Al-Hasani. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur karena pagi hari ini masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menjemput ilmu di Al-Hasani. Pagi ini Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai daerah, berbagai disiplin ilmu dan profesi, dikumpulkan untuk menjalin ukhuwah yang erat dipersatukan oleh Al-Quran di Al-Hasani. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita dengar dan simak uraian dan penjelasan Al-Quran Surat Al-Imran ayat 132 dengan metode gramatika Al-Quran Al-Hasani yang merupakan inti dari kajian Badak Subuh pagi hari ini. Sebelumnya mari kita sapa dulu Ustadz kita, guru kita semua, yaitu Al-Mukarrom Bapak Ustadz Haji Hasrijal Al-Hasani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Apa kabar Pak Ustadz pagi ini? Alhamdulillah selalu sehat, semangat, tanpa kurang serta apapun. Alhamdulillah, semoga Pak Ustadz Hasrijal Al-Hasani beserta keluarga dan para pembimbing di Al-Hasani senantiasa Allah berikan kesehatan. Kita semuanya peserta Al-Hasani. Dan kita semuanya selalu dirahmati, diberkahi, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selalu dalam perlindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada Bapak Ustadz Haji Hasrijal Al-Hasani didampingi oleh Ibu S. Firalda, disilahkan untuk membahas dan menguraikan surat Ali Imran ayat 132. Silahkan Pak Ustadz. Syukran Bu Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, wasadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan alhamdulillah sambil menyerapin maknanya alhamdulillah, alhamdulillah, dan alhamdulillah. Betapa banyak nikmat Allah yang telah kita nikmatin, betapa banyak fadilah Allah, karunia Allah yang tak mampu kita menghitungnya. Kita tidak mampu menghitung bagaimana nikmat melihat. Andai saja kita melihat ini tidak bisa, betapa gelapnya dunia ini. Allah berikan kepada banyak nikmat. Nah, terutama nikmat agama Islam. Begitu kita lahir ke muka bumi, Allah berikan kita nikmat Islam. Orang tua kita Islam, kedua orang tua kita Islam, sehingga kita lahir dalam Islam. Atau dalam perjalanan waktu, kita mendapat hidayah dari Allah, sehingga kita memeluk agama Islam sampai saat ini. Itu adalah nikmat yang paling besar sekali, modal awal kita untuk hadap Allah. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita mudah untuk melaksanakan semua perintah Allah. Mudah bagi kita sholat ke masjid, mudah bagi kita besok ini berpuasa, mudah bagi kita menyisihkan sebagian harta kita yang kita dapatkan dengan rezeki untuk kepentingan orang lain atau kepentingan beribadah jalan Allah. Tapi zakat. Mudah bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji dan sebagainya. Mudah bagi kita. Kenapa? Faktor iman. Juga mudah bagi kita meninggalkan perbuatan maksiat. Kita tidak mau berjudi,
kita tidak mau minum khamar, kita tidak mau melakukan tanda petik perbuatan zina dan sebagainya. Kita tinggalkan itu semua. Karena itu apa? Faktor iman. Dan kita bersyukur Allah berikan kita sehat badan. Mata kita masih mampu melihat, bisa membedakan mana warna hitam, warna putih, mana yang merah, mana yang ungu. Telinga kita bisa mendengar mana suara yang baik, mana suara yang jelek. Kita masih bisa berkata-kata, menyusun sebuah kalimat yang bisa dipahami oleh orang lain. Itu nikmat yang besar. Bahkan andai saja Allah hitung nikmatnya, kedipan mata kita saja, kita bayar dengan ibadah kita seumur hidup, nggak bisa, belum cukup. Selai rambut pun belum cukup. Jadi nikmat Allah sangat banyak pada kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur, masih ada usia kita. Tandanya Allah masih sayang pada kita. Allah SWT berkata, berikan kamu nikmat panjang umur, perbanyak bekal adab nanti ketahui. Nggak semua akan ditanya oleh Allah. Tidak satu pun perbuatan kita yang lepas dari Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar apapun perbuatan baik kita lihat. Jadi semua ke depan kita, perbuatan kita hanya yang baik saja. Hanya yang bernilai ibadah saja. Kita tidak mau lagi berbuat yang tidak ada nilai ibadah. Nah, pagi ini Allah berikan kita nikmat mencintai Al-Quran. 161 orang pagi ini Allah berikan, Allah titip ke dadanya tuh rasa cinta Quran. Dan rasa ini tidak semua orang Allah berikan. Tidak semua orang Allah berikan. Mau mentadaburi Al-Quran, mau memenggal-menggal ayat, mau mendengarkan ini KKR, ini KKSAD, ini kata benda, ini Rusia. Tidak semua orang tertarik dengan itu. Tidak semua orang. Hanya orang-orang pilihan. Kalau di dunia ini ada namanya very important person, bahkan ada very important person, maka saya menamakan untuk Al-Quran V pangkat 1000 important person. Very sangat very sekali. Karena orang yang memahami Al-Quran, yang ingin mentadaburi Al-Quran sudah langka. Saya pernah menghitung Bapak Ibu 1 banding 100.000. 100.000 orang, 1 hanya yang mau mentadaburi Al-Quran. Jadi kita bersyukur, kita punya aset yang termahal pagi ini, yaitu mau mendengarkan Al-Quran. Itu aset termahal kita. Kalau itu hilang, maka bagi kita kehilangan segala-galanya. Kita bersyukur sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya orang yang paling pertama bersyukur di sini bahwa Allah berikan saya suatu kerjaan menjelang akhir hayat saya. Saya berkutik dengan Al-Quran. Saya berinteraksi dengan Al-Quran. Saya hanya bicara Al-Quran menjelang hidup kita, menjelang kita. Paling kehidupan kita 90% kita bicara Al-Quran, sisanya kita bicara apa-apa yang mendukung kegiatan Al-Quran. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kau bersyukur, Allah, jika kalian bersyukur, maka aku tambah nikmatku. Dan kita pengen ditambah terus nikmat oleh Allah. Kita pengen segera berjumpa dengan Allah dan Allah sempurnakan nikmatnya yang 99 lagi. Di dunia ini nikmat Allah cuma satu tetes air. Pada saat kita jalan ke lautan, celupkan tangan kita ke laut, angkat. Itulah nikmat dunia. Satu tetes yang ada di ujung jari kita. Sementara lautan luas adalah nikmat yang sedang menunggu kita nanti. Alhamdulillah. Kemudian dengan Quran kita jumpa lagi semuanya. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, sang idola kita, orang yang sangat kita cintai, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat cinta kepada kita. Beliau sangat sayang kepada kita. Dan beliau memikirkan nasib kita semua. Itu terbukti dari beliau menjelang akhir hayatnya, beliau mengingat kita. Ada 3 yang ingat beliau. Pertama, salat. Salat ini penting sekali. Yang kedua, Anisa. Perempuan. Yang terakhir, umatku. Kita semuanya. Jadi kita semuanya diingat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bangkit beliau, juga beliau mengingat kita. Pada saat beliau tahu hari itu hari berbangkit, maka pertama yang keluar dari mulut beliau, umatku mana Jibril? Umat. Beliau selalu mikir umat kita semua. Pantas kita kalau mencintai juga beliau. Dan kita betul-betul berharap, bapak-bapak, kalau ibu-ibu kalau membaca cerita bagaimana perjuangan Rasulullah sangat luar biasa. Beliau adalah Al-Quran berjalan.
kita paham gimana memanai Quran dan bagaimana cerita perjalanan hidup Rasulullah, maka pasti kita istiqomah dengan Quran. Kita sangat rindu berjumpa dengan beliau, bagaimana beliau memperjuangkan Al-Quran ini dulu. Yang saat ini sampai di tangan kita. Beliau mengorbankan segala-galanya. Kehidupan beliau sudah dikorbankan sampai beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah hanya dengan menggerakkan membuktikan keakurannya. Kita belum apa-apa, kita masih tetap di tempat rumah kita. Dan kita berharap nanti dia bisa jumpa beliau, dan sekali lagi kita bersama-sama beliau masih di surganya Allah, dan di surga Allah kita belum pernah berhenti berdoa, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasul, ya Allah. Karena bertetangga dengan Rasul sungguh luar biasa. Nikmat surga yang sangat sempurna. Kalau kita masuk surga, tidak melihat Rasulullah, rasanya ada yang kurang. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat ke-132. Nah, pada saat membahas ayat, Bapak Ibu saya sarankan jauhkan semua yang berbau terjemahan. Jadi kita terpengaruh dengan terjemahan. Nah, jadi misalkan kita hanya ada kamus Muhammad Yunus, kamus Munawir, itu aja. Jadi sehingga kita bisa kita melihat akar katanya, sehingga bisa kita netral dalam menerjemahkan. Karena kita bisa kritik teks nanti ya. Karena kalimatnya terjemahnya mungkin bisa beda dengan apa yang kita terjemahkan. Beda bukan konteks ya, tapi mungkin dari kata per kata. Baik, pagi ini saya ada dampingan oleh Bu Espiralda. Assalamualaikum Bu Ira. Ya. Kenapa namanya Espiralda kok panggilnya Ira? Apa itu? Pemberian orang tua Bu ya, given. Oh given ya. Kalau boleh tahu Espiralda ini pola apa ini ya? Akar katanya apa? Ira. Polanya apa itu? Viral. Pak Istaf Allah. Istaf Allah. Oh iya. Bu Ira kapan masuk Al-Hasani? Bergabungnya 6 Desember Bu ya. Habis itu online. Saya ikut offline di tanggal 22 sampai 25 Desember. Desember ya? Iya Bu ya. Nah sebelum itu sudah ada informasi atau pernah Bu Ira belajar tempat lain itu di mana? Belum pernah Bu ya. Oh jadi made in Al-Hasani murni ya? Iya, made in Al-Hasani murni Bu ya. Bawa Iya. kosong. Bawa modal kosong. Cuman bawa modal wa yang artinya dan ya. Ada orang masuk Al-Hasani itu modalnya, Pak Ustadz saya Al-Hasani modal cuma 1, wa artinya dan. Sebelum masuk Al-Hasani wa artinya dan, Bu Ira tahu nggak? Ada tahu Bu ya. Itulah modalnya utamanya ya, wa artinya dan. Desember ya, yang ngajak Bu Ira siapa ke sini? Ibu Fani, Ibu Dina Chandra ya. Oh Bu Fani ya. Bu Fani itu adik kakaknya Bu Meli ya. Adik apa kakak? Adik Ibu Meli Bu ya. Oke. Ini latihannya sama siapa nih? Ya, sama Ibu Hani, Bu Wati, gitu. Sama Buya. Oh iya. Oke. Udah siap ya? Insya Allah ya. Oke. Kalau gitu Bu Ira silakan untuk membahas ayat ini. Silakan Bu Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Buya Hasrizal Al-Hasani selaku penemu metode Al-Hasani, juga sebagai guru dan pembimbing metode Al-Hasani. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu pembimbing Al-Hasani. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta Zoom yang bergabung pagi ini. Alhamdulillah, pagi ini kita semua dapat berkumpul atau bergabung di Zoom ini atau dipertemukan Allah melalui Al-Quran. Perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Hasrizal yang telah membagikan ilmu beliau dalam menguraikan ayat-ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Semoga
Buya Hafsal dan keluarga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Wati, Ibu Aini, Pak Budi yang telah membimbing saya dengan sangat sabar. Semoga Bu Wati, Bu Aini dilimpahkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan Pak Budi. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Dina Chandra, Uniku Fani, yang telah mengajak memperkenalkan kepada saya metode Al-Hasani. Mungkin kalau saya tidak diajak oleh Uni Fani, entah apalah jadinya saya ini. Juga untuk Ibu Meli Yuswar yang selalu mensupport saya dalam menuntut ilmu di Al-Hasani. Begitu pula kepada Pak Helmi, beserta bapak-bapak, ibu-ibu grup gramatikal Al-Quran. Terima kasih saya ucapkan karena telah menerima saya untuk belajar bersama di kelas tersebut. Semoga Allah membalas kebaikan ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian pendahuluan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menguraikan surat Ali Imran ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Ayat ini saya bagi menjadi 8 penggalan. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, ati'u. Penggalan ketiga, Allah. Penggalan keempat, wa. Penggalan kelima, ar-rasulah. Penggalan keenam, la'alla. Penggalan ketujuh, kum. Penggalan kedelapan, turhamuna. Baik, saya akan uraikan. Penggalan pertama, wa, merupakan huruf bermakna. Ada di Mahmud Yunus 490. Artinya, dan. Penggalan kedua, ati'u. Bentuknya KKP. Cirinya berakhiran waw sukun alif yang menunjukkan pelaku antum. KKP berasal dari KKSAD, yaitu tuti'una. Proses KKP, hilangkan huruf tu di depan, tambahkan di depan alif penolong berharokat fathah karena polanya af'ala. Kemudian huruf na di belakang diganti dengan alif. Akar katanya towa'a menjadi to'a, berlaku kaidah 1 huruf ya, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Itu ada di materi halaman 27. Polanya af'ala ada di Mahmud Yunus 242. Artinya, kalian patuhlah. Penggalan ketiga, Allah
yaitu Allah. Penggalan keempat, wa, merupakan huruf bermakna. Ada di Mahmud Yunus 490. Artinya dan. Penggalan kelima, ar-rasulah, merupakan KBKK. Ciri katanya berawalan alif lam. Akar katanya rosila. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ulun. Kata yang dicari rasulun. Ada di Mahmud Yunus 141. Artinya rasul. Penggalan ke-6, la'alla, merupakan huruf bermakna. Ada di Mahmud Yunus 397, artinya agar. Penggalan kum, merupakan kata ganti. Ada di materi halaman 21. Artinya kalian. Penggalan ke-8, turhamuna. Bentuknya KKSAD pasif. Ciri KKSAD pasif berawalan tu. Huruf kedua akar kata berharokat fathah dan berakhiran waw sukunna, menunjukkan pelaku antum. Akar katanya rohima. Polanya fa'ala. Fa'ala biasa ya, fa'ala. Ada di Mahmud Yunus 139. Artinya kalian akan atau sedang dirahmati. Arti keseluruhannya, dan kalian patuhlah kepada Allah dan Rasul agar kalian benar-benar dirahmati. Alhamdulillah. Buya mantap, tenang kali ini. Ini gimana? Lama itu Ibu Ira. Ya, berapa lama persiapannya, Bu Ira? ini ada 1 bulan kurang lah, Bu ya. 1 bulan ya. Ya. Sebelum kenal Hasani, bisa nggak kayak gini ya? Nggak bisa, Bu ya. Hah? Nggak bisa, Bu ya. Nah, sekarang udah bisa ya. Insya Allah. Paling enggak langkah awal begitu. Memang kita belum bisa semuanya karena itu butuh waktu ya. Tapi untuk memahami kata per kata, kita sudah punya senjata. Oh ini begitu. Dan kita dibantu kamus kan. Ya. Ya, jadi kan vocab nanti. Nah, lama bisa ya. Gimana rasanya? Kita baca Quran dulu. Kita nggak tahu artinya. Sekarang kita baca Quran, nggak tahu artinya. Kira-kira dampak secara pribadi ke Bu Ira apa? Secara pribadi. Pertama senang banget, Bu ya. Ya. Senang banget gitu. Yang berpengaruh banget, biasanya kita baca Al-Quran itu ya Lewat gitu ya. lewat aja gitu. Ya. Kalau sekarang ngelihatnya aja mau menerjemahkan dulu, Bu ya, satu-satu. Oh gitu ya. Ini KKSAD gitu. Ini gitu. Nggak boleh ngelihat ya wauna, tawauna, Iya. ini pasti KKSAD antum ini gitu ya. Iya. Nah, Iya, ya. gitu Bu ya. Jadi Sholat juga begitu, sholat berpengaruh gitu ya. ya, biarlah satu ayat kita baca, tapi kita pahami sampai ke artinya kan. Iya. Kayak ini kan satu ayat kita baca, tapi tahu artinya. Iya. Kata ulama itu lebih bagus daripada kita khatam tapi nggak tahu artinya. Lebih bagus kita baca satu ayat, kita paham artinya, siap kita laksanakan kan. Kalau kita baca banyak ayat, kita nggak tahu artinya, ditanya orang, kita nggak tahu ya. Apa kata orang tetangga kita? Apa orang Islam baca Quran nggak tahu dia. Kemudian kita tahu ya.
Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi Mbak Ira sudah lancar dalam menguraikan gramatikal. Saya nambahkan dari sisi konteks nanti diungkapkan oleh Pak Saad bagaimana kejadian cerita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullah, dan patuh, taat, ikutilah. Ati'ullah, taat. Kata ta'a ya, taat. Ta'a, patuh dan tunduk. Dan patuh dan tunduklah kalian semuanya Allah kepada Allah. Nah, bagaimana cara tunduk dan patuh pada Allah? Ya, pesan Allah ada di Al-Quran. Jadi, ikutlah Al-Quran. Ujung-ujungnya tetap Al-Quran. Kita nggak bisa membuat ketentuan patuh pada Allah, nyarinya di mana? Oh, nyarinya di buku biologi, nggak ketemu itu. Bagaimana patuh pada Allah, cari di buku kimia, nggak jumpa dia. Atau kita ambil pelajaran matematik, mulai dari matematika 1, statistik, grafik, semacam, nggak ketemu dia. Yang ketemu bagaimana taat pada Allah, ya Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin manusia illa liya'buduni. Itu yang ada dalam Al-Quran. Apalagi Al-Quran, alif lam bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi dalil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi yang bertakwa. Siapa dia? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu terus waladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Quran lagi. Apapun dibahas-bahas akhirnya ke Quran. Patuh kepada Allah ya Quran. Berbanyak beramal ya Quran. Semua sayang sama Rasul ya Quran lagi. Semuanya ujungnya Quran, 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 Quran lagi, Quran lagi, Quran lagi, Quran lagi. Ujungnya semua ke Al-Quran. Jadi ati Allah dan patuhlah kalian semua kepada Allah war Rasul, satu paket. Karena Rasul menyampaikan Al-Quran. Lalu diuraikan dengan hadis-hadis Nabi. Akimi sholat. Sholatlah kalian semuanya. Apa kata Nabi? Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi, bagaimana Al-Quran, itulah penjabaran Rasulullah. Jadi, ati Allah wa ati Rasul. Percaya patuh pada Allah, tidak patuh pada Rasul, nggak bisa. Orang kafir Quraisy dulu, dia kalau ditanya ke dia, siapa yang menciptakan langit bumi? Allah. Tapi dia nggak percaya pada Rasulullah. Dia tidak percaya kepada Muhammad, jadi nggak sah. Jadi sadar kita makanya asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Allah tidak Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan. Karena pesan Allah kepada kita di muka bumi ini, di bumi ini semuanya melalui Muhammad. Kita percaya betul kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan apa ada. Beliau seorang ummi. Beliau tidak tahu ilmu pengetahuan ini. Kok bisa menerangkan? Bisa menceritakan, kita nalar, kita pikirkan kenapa beliau bisa cerita tentang bintang-bintang di langit, beliau bisa bercerita tentang apa yang ada dalam lautan. Dan beliau nggak bisa berenang, beliau nggak pernah snorkeling, tapi bisa cerita tentang apa yang ada dalam lautan. Beliau nggak pernah mengenal ilmu kedokteran, kok bisa bicara janin? Dari siapa itu? Dan lebih kalau kita belajar gramatikal Quran, gramatikal Al-Quran ini beda sendiri dengan gramatikal yang ada di muka bumi. Saya sebagai seorang ahli sedikit memahami matematik atau statistik, itu antara satu daerah dengan daerah lain itu secara statistik nggak akan banyak beda. Nggak akan banyak beda kita dengan Malaysia, dengan Singapura nggak akan banyak beda. Kalau mengatakan begini begitu negaranya akan sedikit, itu karena alasan-alasan mencari pembenaran karena kelemahan kita. Nggak akan banyak beda. Begitu juga di daerah Timur Tengah, nggak akan banyak beda. Aku sendiri tiba-tiba Al-Quran ini gramatikanya beda semua sisi, jadi hampir semua sisi berbeda. Penulisannya kalau orang Latin kan dari Cina dari atas ke bawah. Loh, kok ini dari kanan ke kiri? Beda lagi. Kata kerjanya 3 huruf, yang lain tuh bisa 2, bisa 3, bisa 4. Kok ini cuma 3 huruf, teratur lagi. Itu membedakan dengan bahasa yang ada di bumi. Jadi yakin saya Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah, dipilih. Satu paket, ati Allah wa Rasul. Bukan ati Allah wa ati Rasul. Jadi satu paket, ati Allah wa Rasul. Jadi kalau kita patuh pada Allah, pada Rasul, tanpa sami'na wa anta'na. Sudah. Tanpa pemberi, tanpa nggak ada pakai tapi. Ati Allah wa ati Rasul. Nah, kalau sudah kita patuh kepada Allah, apa yang dilarang Allah kita berhenti, apa yang diperintah Allah kita kerjakan, dan juga kita patuh kepada Rasul, maka dampaknya adalah la'allakum, agar kalian semuanya turhamun, dikasih Allah. Kalau sudah dikasih Allah, Bu, ya nggak ada
masalah bagi kita. Nggak ada lagi problem. Hidup tentram, hidup damai. Karena Allah yang mengatakan turhamun. Kalian, Allah itu bukan mudah-mudahan agar kalian turhamun, kalian dikasih semua. Kalau Allah yang ngasih, Allah yang jamin hidup kita, apa yang perlu kita susahkan, apa yang perlu kita pikirkan lagi. Ya, Bapak Ibu semuanya, mari kita bersama-sama patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul. Toh hidup kita hanya sementara. Kita nggak lama hidup di muka bumi. Paling 60 tahun, 70 tahun, habis itu dipanggil Allah, ngadap. Semua kakek nenek kita sudah berlalu. Nggak ada mereka yang tahan hidup seperti sekarang. Nggak ada, 1, 2 yang 100. Mereka akan dipanggil. Dan saatnya kita nanti sampai kepada Allah juga. Kita akan sampai. Nah, saat itulah kita memerlukan amal ibadah. Saat itulah kita baru Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat, karena ayat ini betul-betul luar biasa untuk menanamkan akidah kita bahwa kita betul patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul. Apa yang dilarang oleh Allah berhenti total. Semua yang dilarang Allah kita berhenti. Dan apa yang diperintah Allah, yang wajib-wajib kita kerjakan. Perintah-perintah yang sifatnya sunat kita usahakan semaksimal mungkin, semampu kita melaksanakan. Dan kita tetap berpegang wa'tasimu bihablillah. Dan kita berpegang teguh kepada tali Allah. Apa tali Allah itu? Al-Quran. Dan saat ini sudah langka orang yang ingin belajar Quran, Pak. Sudah langka. Saya katakan orang langka. Pak Ibu kalau paham Quran sekarang, kita bisa survei. Saya survei, bisa berani saya survei. 100.000 belum tentu ada orang umum ya. Orang umum yang paham Quran, yang seperti Mbak Ira uraikan tadi, 100.000 belum tentu ada. Cemplungin Mbak Ira ini sekarang ini pasar jumlah 100.000, katakan stadion Senayan 100.000, tanya orang umum semuanya, cemplungin Mbak Ira 1, sudah bahas Quran. Paling Mbak Ira sendiri yang bisa di situ. Semuanya itu nonton aja. Beda kalau dia anak pondok terluarin. Kalau dia pernah setelah di pondok, kita survei. Langka Bapak Ibu. Ya, jadi makanya kita selalu bersyukur dan bersyukur. Demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan, karena kami sama-sama belajar. Tentu ada yang salah, hilaf dan janggal, tapi kami mohon bukakan pintu maaf dan sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Nina sebagai moderator kami kembalikan untuk menonton diskusi tadi. Silakan Bu Nina. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bu Ira. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Ira sudah menguraikan gramatika surat Ali Imran ayat 132 dengan tenang, lancar, dan mumtaz. Selamat ya Bu Ira, sukses selalu. Semoga uraian tadi menambah hasanah keilmuan kita dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.